Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Kali ini saya mau ngajakin teman-teman bikin bolu tanpa oven. Ini enak banget, cuman dipanggang aja bisa bikin bolu yang super empuk kayak gini. Caranya gampang dan bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Jangan kemana-mana, yuk kita bikin bolu pandan panggang. Untuk bikin adonannya, di sini akan kita mixer, dan mixernya saya menggunakan hand mixer MX200 dari Mito. Ini tuh high-end quality banget dan ada 5 speed serta ada turbo speednya. Selain itu, teman-teman juga akan dapat 2 jenis kepala seperti ini. Yang paling bikin makin cinta adalah low watt. Pokoknya kalau udah berbau-bau low watt itu pasti bakalan suka banget. Untuk harganya adalah segini dan teman-teman bisa dapetin di marketplace kesayangan kalian. Langsung kita ke cara membuatnya. Yang pertama di sini ada 2 butir telur utuh. Usahakan harus suhu ruang supaya nanti kalau mengembang dia nggak ambles. Kemudian ada 100 gram gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok teh SP atau emulsifier. Ketiga bahan ini udah masuk, lanjut kita akan mixer. Kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi atau kecepatan maksimal sampai dia putih, mengembang, kental, dan berjejak. Nah ini udah mulai mengembang, putih, kental, dan berjejak seperti ini, jadi jejaknya nggak gampang hilang. Selanjutnya di sini langsung kita tambahkan dengan bahan kering, yaitu tepung terigu protein sedang sebanyak 125 gram. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh baking powder, ini saya menggunakan baking powder double acting. Untuk bahan keringnya, jangan lupa untuk selalu diayak dulu seperti ini, supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil. Kalau bergerindil nantinya akan susah untuk tercampur ratanya. Kemudian tambahkan dengan bahan cair, yaitu minyak dan santan sebanyak 65 ml. Santannya ini saya menggunakan santan kental instan, jadi nggak usah dicampur dengan air. Langsung kita campur jadi satu dengan minyak, kita aduk rata. Kemudian kita masukkan secara bertahap ke dalam adonannya. Nah, di sini saya bagi sekitar 2 atau 3 kali. Pokoknya jangan langsung semuanya supaya nggak cepat ambles. Kemudian ini kita bantu dengan mixer. Mixernya jangan menggunakan kecepatan tinggi, tapi kita gunakan kecepatan yang paling kecil aja. Kalau udah sampai cairan yang terakhir, ini akan kita mixer lagi dengan kecepatan yang paling kecil. Jangan lupa diaduk terlebih dulu seperti ini tanpa menyalakan mixer, supaya bahan keringnya itu nggak berhamburan kemana-mana. Kalau udah cukup mulai tercampur nih, langsung kita nyalain mixernya dengan kecepatan yang paling kecil sampai tercampur aja. Nggak perlu sampai tercampur rata banget. Nah ini hampir aja kelupaan, kita kasih dengan setengah sendok teh garam supaya ada rasa gurih-gurihnya. Kemudian ini bisa kita tambahkan dengan setengah sendok teh vanila bubuk. Kita mixer lagi dengan kecepatan rendah, nggak perlu terlalu lama. Ini langsung bisa kita aduk menggunakan spatula. Kita ratain tuh, kita pastiin rata dengan spatula. Jika sudah, kemudian ini akan kita ambil sekitar 2 sendok makan aja, nggak perlu terlalu banyak karena ini cuman untuk bagian toppingnya aja. Kalau misalkan toppingnya mau dikasih warna juga boleh, tapi di sini saya ingin warna putih aja ya, biasa. Kemudian yang banyak bagian dasarnya nanti saya akan kasih dengan 1 sendok teh pasta pandan. Untuk pastanya bisa disesuaikan dengan teman-teman ya, seleranya apa. Kalau misalkan mau coklat juga boleh. Kalau misalkan mau mocha juga boleh, tapi di sini saya akan menggunakan yang pasta pandan. Kita mixer dengan kecepatan yang paling minimal, gak perlu sampai tercampur rata banget, asal kelihatan tercampur aja udah cukup. Kemudian kita matiin mixernya, kita akan aduk balik, kita pastikan rata menggunakan spatula. Aduk balik seperti ini. Kalau udah tercampur rata sampai bagian bawahnya, berarti ini udah siap untuk kita panggang. Ada 2 adonan, yang satu adonan pandan yang banyak,
Kemudian yang satunya adalah adonan vanila yang biasa, putih biasa. Untuk adonan putih ini saya akan masukkan ke dalam piping bag kecil seperti ini. Selanjutnya langsung aja kita panggang. Di bagian pemanggangan seperti ini sebenarnya ada sengnya, ada untuk alasnya gitu. Jadi biar nanti panasnya merata. Nah, ini saya menggunakan cetakan lumpur. Kemudian di sini kita olesin aja dengan margarin. Kita nyalain api sedang ke kecil. Jangan terlalu kecil, kita nyalain dulu api sedang ke kecil. Kita pastiin benar-benar panas supaya nanti baking powdernya itu bekerja. Kalau misalkan terlalu kecil, nanti saya akan tunjukin di bagian bawahnya seperti apa kalau misalkan terlalu kecil dan dia kurang mengembang. Jadi kita gunakan api sedang ke kecil. Jangan lupa untuk dialasin ya. Ini bagian bawahnya saya alasin. Kalau memang nggak ada seng atau alasnya, bisa menggunakan api kecil banget aja, udah langsung panas pastinya. Bagian atasnya saya kasih dengan yang putih ya, kemudian motif sesuai selera aja. Kemudian ini tinggal kita tutup aja, kita panggang hingga matang. Jangan lupa menggunakan api sedang ke kecil. Nah, ini yang pertama saya menggunakan api yang kecil banget, jadi dia nggak terlalu mengembang, tapi matang, cuman mengembangnya itu kurang gitu. Selanjutnya ini akan saya gunakan api sedang ke kecil. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih kalau apinya terlalu kecil seperti apa jadinya, dan kalau apinya sedang ke kecil seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, kalau udah matang seperti ini ya, udah jadi. Bagian bawahnya juga bukan yang gosong, tapi pas matangnya. Dan kalau misalkan udah dingin, teman-teman bisa masukin ke dalam plastik OPP. Ini dia ukuran plastik OPP yang saya gunakan. Harga per 100 lembarnya itu sekitar 7 ribuan. Pastiin kalau mau memasukkan ke dalam plastik OPP, ini bolunya udah benar-benar dingin, supaya nanti dia nggak berkeringat. Kalau berkeringat dia mudah basi. Oke, udah selesai. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia udah jadi. Jadi sesuai yang seperti saya bilang tadi, baiknya sih menggunakan api langsung besar ya. Jadi dia mengembang kayak gini. Nih, dia bagian atasnya tuh mengembang gitu. Jadi sih baiknya kayak gini. Untuk bagian bawahnya itu nggak rontok, dan bagian atasnya itu ngembang gitu kayak gini. Coba kita cicipin dulu ya. Ini dia kedua perbedaannya ya. Ini tadi yang terakhir. Jadi ini yang pakai api kecil banget, dan bagian sampingnya itu agak gampang rontok meskipun dia nggak terlalu tebal. Terus yang ini dia mengembang gini, dan bagian bawahnya nggak rontok, nggak gampang rontok. Kita cicipin dulu ya. Nah, ini udah dingin. Jadi masukin ke dalam plastik kalau dia udah benar-benar dingin. Kalau misalnya masih belum dingin, takutnya nanti dia itu gampang bau. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tuh empuk banget. Sekarang kita cicipin dulu ya. Bismillah. Enak, empuk banget. Sekarang kita buka dulu bagian yang kita masak dengan api yang sangat kecil, yang agak lama. Jadi bagian ini tuh agak gampang ngeletek ya. Ya, bismillah. Tetap empuk sama. Cuman bagian bawahnya gampang rontok nih kayak gini. Nih. Kita cicipin dulu. Bismillah. Ternyata meskipun kayak gitu bagian bawahnya enak juga. Kira-kira teman-teman suka yang mana? Bagian yang atas atau yang bawah? Sama-sama empuk. Nah, itu dia cara bikin bolu pandan panggangnya. Gampang banget kan? Jangan lupa cobain. Kalau udah cobain bisa tag di Instagram saya @dasilvaraditya. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin bolu yang super gampang dan enak kayak gini. Kalau teman-teman ada ide untuk bikin apa selanjutnya, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa cobain dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.